sesuai seksinya. Foksinya, Bu, ya? Ya, sesuai tupoksinya. Yang kedua, semua seksi harus punya permasalahan dari warga kampung KB-nya sesuai seksinya. Jadi akan kelihatan, oh keluarga Pak Amir, masalahnya seksi agama. Apa sih permasalahan dari keluarga Pak Amir? Karena saya melihat di buku, contohnya bukunya Bang Iqbal. Bang Iqbal ini sudah melakukan pendataan ulang untuk seksi, untuk warga kampung KB. Sudah kelihatan kepemilikannya. Misalkan kalau untuk seksi perlindungan, kita melihat di sini ada keluarga yang tidak punya akte nikah, tapi tidak ada perencanaan dari seksi itu yang membuat bahwa keluarga itu harus punya akte nikah. Saya nggak lihat di sini, saya baru melihat satu ya. Ketemu sih datanya, ada keluarga yang tidak punya akte nikah, tapi tidak menjadi rencana seksi perlindungan untuk bisa membuat warganya, semua warga kampung KB harus punya akte nikah. Walaupun cuma 2-3 orang misalkan, tapi ini harus menjadi perhatian penting. Tanpa akte nikah, bagaimana anak-anaknya? Bisakah punya akte kelahiran? Bisa, tapi binti, kan begitu ya? Nah, seperti itu ya. Bisa. Ya, bisa ya. Tapi kan binti. Nah, terus kan bagaimana si anak ke depannya bahwa dia punya bapak, tapi tidak ada akte, gitu ya Bu, akte lahir. Baik, contohnya kecil gitu. Saya hanya melihat sedikit, tapi tergambarkan banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini pentingnya setiap seksi punya buku pencatatan dan pelaporan. Ya, minimal buku data, kemudian buku permasalahan. Ya, nanti kita ke depan, Pak Ketua Kampung KB dan teman-temanku yang di petugas Kampung KB-nya, kita inventaris dulu ini. Setiap seksi punya buku-buku ini. Ya. Kemudian yang kedua, nanti ke depan kita bertahap saja bahwa setiap rumah di Kampung KB, setiap keluarga di Kampung KB punya rapor keluarga. Jadi kalau Bapak dan Ibu setiap seksi ini datang ke sebuah keluarga, selain seksi Kampung KB menulis laporannya di buku seksinya, di keluarga itu pun harus ada identitas kita bahwa kita sudah hadir di sini. Pelan-pelan saja itu. Saya rasa tidak terlalu mahal. Satu buku berapa rupiah sih? Ada sampai 10.000? Enggak, Bu. Nah, kalau satu buku itu kan intervensinya cukup lama, setahun lebih itu bisa habis gitu kan. Apalagi kalau datangnya cuma sebulan sekali misalkan, nggak akan habis tuh buku 5 tahun juga. Satu buku saja untuk setiap keluarga. Setiap keluarga, satu buku itu diisi oleh semua seksi yang pernah hadir di dalam rumah itu. 8 fungsi itu ya? Iya. Dan satu keluarga akan bermasalah 8 fungsinya kalau memang di 8 fungsi ini ketemu nama keluarga yang sama. Iya. Seperti itu. Jadi kita akan kelihatan progres daripada kampung KB. Dari tadi yang anaknya misalkan waktu sholat, waktu maghrib masih keliaran remaja, nanti berapa bulan setelah diintervensi oleh seksi agama, insya Allah dia sudah tidak keluar rumah pada waktu maghrib. Misalkan seperti itu. Itu akan kelihatan reportnya di buku seksi agama dan juga di buku rapor keluarga tersebut. Jadi minimal itu aja dulu Pak Ketua Kampung KB. Semua seksi punya buku, kemudian buku data keluarganya, kemudian buku permasalahan setiap keluarganya. Ya, saya bagus sekali. Nanti mudah-mudahan di Kalang Surya dan Kalang Sari. Kalang Surya sudah melakukan pendataan, ya, pendataan ulang. Di Kalang Sari itu nanti kelihatan permasalahan setiap keluarganya ya. Nanti jadi kita bisa setiap seksi bisa ngambil dari data itu. Kelihatan keluarga A apa aja yang harus diisi, keluarga B apa aja yang harus diisi. Kalau sudah punya data, insya Allah langkah dari setiap seksi ini gampang. Karena kita datang ke sebuah rumah, kita tahu mau ngapain. Daripada kita ketok-ketok, terus kita tanya-tanya macam-macam, waktunya habis, tapi kita tidak pada inti langsung permasalahan.
Insya Allah seperti itu. Ya, ya 8 fungsi, 8 seksi yang akan bergerak di wilayah Bapak dan Ibu. Dan saya sangat senang, saya menemukan bahwa seksi di Kampung KB ini tidak ada yang gembel. Artinya satu orang merangkap banyak jabatan. Karena nanti kalau merangkap ya susahnya kayak gitu tadi. Saya harus ngomong apa nggak fokus lagi. Saya sangat senang melihat sepintas kegiatan ada di Kampung KB seperti ini. Ya. Kecuali istrinya ketemu. Yang istrinya 2 juga ketemu loh dari Kampung KB. Ya, di Kecamatan Rengas Dengklok berapa Kampung KB? 2, 4, 6. Sudah 6 Bu. Sudah 6 kampung. Tinggal KB. 3 desa lagi. Tiga desa yang belum ada. Semua desa bakal ada. Insya Insya Allah Allah. ada. Berarti semua teman-teman petugas KB sudah punya daerah garapannya masing-masing ya. Kalau 3 desa ini belum ada, kita punya 9. Contohnya di Rengas Dengklok 9, 6 desa yang sudah ada. Saya berharap yang 3 teman yang dari desa lain bisa membantu yang 6. Ya, yang 6 Belum, Mbak. sebelum wilayahnya terbentuk kampung KB. Jadi berdasarkan pengalaman di desa lain, insya Allah yang 3 teman itu akan menjadi kampung KB-nya jauh luar biasa. Amin. Ya, amin ya. Ya, kita jadi satu kecamatan itu mempunyai tanggung jawab yang sama. Kampung KB di kecamatan tersebut itu menjadi kampung KB yang mampu dijadikan percontohan di Kabupaten Karawang. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke. Mumpung ada Acong. Pengen diklat ke Bogor cenah Bu, bosen ke Bandung terus. Pengen diklat, diundang. Belum Bu. dulu kata Bu Dita, kasih masukan. Iya Bu. Permintaan ke Bandung. Kalau Bogor berapa wilayah sih Bu? Yang area untuk Bogor? 7. Karawang mah nggak masuk. Karawang kan masih di Bandung. Tapi jauh atau deket. Deket. Iya, maksudnya cuma jarak aja. Oh, jarak aja. Pangkalan mah deket. Lewat sini di Pangkalan aja. Lewat Cariu. Jadi kalau Ke Bandung jauh. Wow. jadi ada permintaan saja Pak Dodo ke Bandung. Kami Karawang ingin dilakukan diklatnya di Diklat Bogor. Permintaan tertulis. Meni dedeh tuh dah Bandung teh ke Karawang teh. Dulu mah ya. Terakhir mah Bu. Terakhir kan ada dari Karawang. Ada Pak Uji ke Bogor. Kemarin terakhir TPD tuh. Kan kesininya PKB. Kan terakhir pernah. Karena tidak tergarap, kita masih punya jatah, kita tarik. Boleh. Tapi kalau sekarang tidak tergantung jatah, tidak tergantung sisa-sisa, pengen jadi utama kan? Woi. Oke, kita bisa bergerak kalau ada permintaan resmi, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan setiap seksi juga harus sama. Jadi kalau Ibu dan Bapak akan melakukan pelatihan apapun, jangan sampai hanya membawa badan dalam pelatihan, tetapi membawa permasalahan seksinya supaya nanti di diklat kita bisa coba carikan jalan keluar. Solusi ya. Permasalahan itu muncul kalau Ibu dan Bapak punya data tentang pekerjaan ya. Itu saja mungkin sepintas. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah bukan akhir dari pertemuan kita, tapi insya Allah ini adalah awal dari pertemuan kita selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bapak dan Ibu semua untuk masyarakat Kampung KB kita ini sesuai visi misi itu bisa kita tindak lanjuti dengan baik, bisa kita wujudkan dengan baik, karena apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk masyarakat pasti pahalanya juga akan dicapai. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Bisa kita, kalau saya mengatakan Kampung KB Kabupaten Karawang, jawabannya saya bisa. Pasti bisa. Insya Allah Bisa. hafal nggak Pak? Yang untuk diklat nggak dikasih Pak? Ya jawabannya gini. Bisa. Nanti saya bicara tentang Kampung KB Kabupaten Karawang. Bapak dan Ibu jawabannya hafalin. Bisa, guru bisa, pasti
Pasti bisa. Bisa. Nah, begitu ngomong bisa, Insya Allah bisa. pakai ini ya, pakai tangan ke badan ibu. Bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah bisa. Nah, berarti yang apa? Orang Karawang mah Bahasa tubuh nya gimana bahasa? Jawabannya siap. Gitu dia ya. Tapi sembari siap. Semakin siapnya ketiga, semakin tinggi tangannya. Siap. Oke ya, baik. Kampung KB Kabupaten Karawang. Bisa. Kudu bisa. Pasti bisa. Insya Allah bisa. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.